cara paling mudah untuk melenyapkan orang Papua, ya hilangkan hutannya. Apa dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat Papua terkait dengan kerusakan hutan tadi? Ketika ada hutan, mereka nyaman, mereka bahagia, ya kan? Mereka senang. Gitu. Tapi ketika tidak ada hutan, mereka sedih, mereka menangis, mereka merasa tidak punya apa-apa lagi. Gitu. Papua itu sumber terakhir. Investasi-investasi atau investor yang dulu merusak hutan di Kalimantan, di Sumatera, mereka hari ini ada di Papua semua. Pindah. Itu terjadi lebih masif di tahun 2014. Pak Jokowi itu saat berkuasa termasuk intens dan memberikan perhatian yang lebih dengan sering berkunjung ke Papua. Di saat Jokowi gencar-gencar membangun infrastruktur di Papua, Cina juga gencar-gencar membangun infrastruktur dari wilayah Papua Timur. Ketika orang bilang, Jokowi itu perhatian sekali terhadap Papua, ya kita tahu skenarionya. Gitu. Hari ini Amerika dan Cina itu sedang memperebutkan tambang di Pegunungan Bintang, Papua. Ya. Tambang emas. Thorium, emas, dan tembaga. Sewaktu era Jokowi, perhatian Cina terus ini kuat ke Jokowi, kita udah menduga itu sebenarnya Cina mau ambil itu. Ketika mereka marah, ya, mereka menolak semua bentuk-bentuk perampasan lahan dan hutan itu, dengan begitu mudahnya dianggap sebagai separatis. Hari ini itu satu orang Papua itu dijaga oleh 7 orang tentara. Orang di Papua tidak perlu uang. Kami ini tidak perlu uang banyak. Kami tidak perlu bangun apartemen mewah-mewah. Tidak perlu. Tapi kami hanya perlu dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Alhamdulillah Margi Sarip kembali hadir menemani Anda. Dan episode kali ini saya akan berbincang dengan seorang putra Papua yang memiliki kegelisahan yang luar biasa terkait dengan kondisi alam di wilayah Papua. Bercermin dari bencana yang melanda Pulau Sumatera, potensi bencana ekologis juga mengancam wilayah Papua. Seperti apa kondisinya dan hal-hal apa yang harus diantisipasi? Saya akan segera berbincang dengan salah seorang penggagas dari Dewan Rakyat Papua. Saya sapa Arkilaus Baho. Bung Arki, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah sama-sama. Bung, apa yang membuat Bung Arki begitu gelisah dengan situasi di Papua saat ini, terutama dengan kondisi alam di sana? Ya, Papua itu sebenarnya alamnya rusak, manusianya terpinggirkan, kemudian ruang hidupnya itu juga terancam. Jadi bencana di Papua itu bencana alam, manusianya juga mengalami bencana kemanusiaan, kemudian ruang hidup kami di Papua itu juga menghadapi bencana yang tidak lama lagi itu sedang menjalani proses, ibaratnya mau dibilang musnah juga bisa, mau dibilang hilang jejak. Nah itu. Jadi memang kalau bencana itu di Papua tidak hanya bencana alam, tapi ada bencana kemanusiaan, kemudian bencana dari ruang hidup kami, gitu. Karena orang Papua itu kalau tidak ada hutan dia tidak bisa hidup, kan itu. Jadi cara paling mudah untuk melenyapkan orang Papua, ya hilangkan hutannya. Itu cara paling sederhana. Bagaimana kondisi hutan di Papua, Bung Arki? Ya, kondisi hutan di Papua ini setiap tahun itu mengalami degradasi. Jadi ada praktik-praktik penebangan hutan yang memang tidak dilakukan atau diperuntukkan untuk kebaikan atau ekologi yang baik, tapi secara serampangan
hutan-hutan itu dirusak hanya untuk kepentingan investasi-investasi yang dikuasai oleh elit-elit politik dan dikuasai oleh pemodal. Dalam hal ini oligarki yang serakah dan kemudian dengan seenaknya mencaplok habitat orang Papua hanya untuk kepentingan kelompok mereka. Oke. Seberapa parah keperawanan hutan di Papua yang sudah dirusak oleh manusia? Ya, total hutan di Papua itu ada 13 sekian juta hektar ya. Dari total hutan primer itu sudah sudah habis atau sebagian sudah hilang karena investasi sawit, kemudian penebangan hutan, kayu logging ini yang dulu, kemudian sebagian untuk tambang gitu. Jadi memang tutupan hutan itu kalau kita lihat di peta hutan di Indonesia, memang Papua itu sumber terakhir hutan itu. Dan itu sekarang investasi-investasi atau investor yang dulu merusak hutan di Kalimantan, di Sumatera, mereka hari ini ada di Papua semua. Pindah. Mereka pindah. Nah, kepindahan mereka ini ya kan, itu terjadi lebih masif di tahun 2014. Mulai dari 2014 ketika Menteri Kehutanan di saat itu kemudian merubah fungsi hutan dalam mengeluarkan hutan-hutan yang tadi masih perawan itu kemudian diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan. Walaupun dalam argumen mereka ya, argumen pemerintah saat itu sampai sekarang pun mereka bilang bahwa itu untuk tata ruang, untuk pertanian, untuk perumahan segala macam. Tapi praktiknya itu bahwa kebijakan itu kemudian melahirkan perusakan hutan. Seperti kita tahu bahwa data deforestasi ya di Indonesia, kalau di Papua itu 3 juta hektar lebih yang sudah habis dari 13 juta. Tuh. Sementara misalnya ada kebijakan tentang perhutanan sosial, tentang hutan adat, itu baru 1,1 juta lebih yang punya izin lengkap ya untuk perhutanan sosial dan hutan adat itu. Cuman yang jadi masalah adalah pemetaan hutan ini, penetapan hutan ini kemudian membuat orang Papua yang tadinya bergantung ke hutan itu malah dilarang berburu. Itu misalnya masyarakat Absia di Sorong Selatan. Sampai hari ini mereka kan bingung. Ketika mereka mau bangun gedung ibadah misalnya atau membuat kebun, itu didatangin sama aparat. Tidak boleh. Mereka bilang kami punya hutan nih kan. Nah sementara kan Mahkamah Konstitusi kan sudah membebaskan bahwa hutan lindung atau hutan untuk masyarakat adat dibebaskan kan, asalkan tidak untuk konsensi. Nah itu putusan itu di Papua tidak berlaku sebenarnya kan gitu. Yang ada adalah itu. Jadi masyarakat adat yang tadinya bergantung ke hutan, bergantung ke sungai, bergantung ke kali, ketika ruang-ruang mereka ini tercemar, sungai tercemar, kemudian dilarang oleh negara atau aparat untuk mencari hidup di hutan, ini kan jadi bencana. Mereka mencari hidup kemana lagi? Nah, ini yang fakta bahwa sebenarnya kebijakan untuk peruntukan hutan atau fungsi-fungsi hutan di Papua itu sebenarnya hanya lip service, gitu. Hanya tipu-tipu. Praktik di lapangan itu beda, gitu. Bahwa memang hutan itu dikonsensikan untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Gitu. Diperparah sejak 2014.
Apa yang terjadi, Bung Arki? Kita lihat MIFE ya, Merauke Integrated Food and Estate. Itu kan proyek pangan yang dicanangkan di era pemerintahan SBY gitu. Itu awalnya itu kan lahan yang dia dialihkan itu, yang dikonversi, hutan yang dikonversi itu kan baru ratusan ribu hektar ya. Tapi kemudian di era pemerintahan Jokowi, di era Menteri Kehutanannya itu Zulkifli ya, Zulkifli Hasan itu tiba-tiba luas lahannya itu mencapai 1,5 juta hektar. Itu untuk proyek yang mereka klaim sebagai lumbung pangan ya kan. Alih fungsi hutan. Alih fungsi hutan itu untuk proyek pangan tadi gitu. Nah, tidak hanya MIFE yang kemudian luas lahan itu semakin bertambah ya, itu di era itu. Tapi kemudian lahan-lahan sawit atau hutan-hutan yang diperuntukkan untuk perusahaan itu semakin meluas. Semakin meluas. Dari beberapa riset dan penelitian dilakukan oleh organisasi-organisasi maupun kampus yang kemudian mengangkat deforestasi di Papua, itu memang laju deforestasi itu meningkat. Karena apa? Karena dengan mudahnya perusahaan-perusahaan maupun pebisnis-pebisnis itu mendapat izin dengan begitu mudah, gitu. Izin. Nah, izin ini sebenarnya kan kalau kita lihat secara prosedural, izin ini kan diajukan oleh kepala daerah. Gitu. Sementara kalau kita lihat kondisi di seluruh daerah administrasi atau kabupaten, kota, dan provinsi di Papua, di ketergantungannya itu sangat tinggi. Ketergantungan terhadap suplai dana otsus. Itu. Dana otsusnya dikasih, tapi kemudian mereka tidak kreatif untuk membangun PAD-nya. Sehingga apa? Ya hanya ada satu cara pragmatis, yaitu mendatangkan investor. Dengan cara itu mereka bisa melaporkan ada penghasilan. Nah, kayak gitu. Jadi ini yang sebenarnya kebijakan merusak hutan ini kemudian diperparah oleh paradoks pembangunan di Papua. Gitu. Paradoks pembangunan di Papua itu kan samalah di Indonesia lah seluruhnya. Ada investasi itu membayar PAD, ya, pajak dan segala macam ke daerah menggunakan itu sebagai untuk membangun daerah. Nah, sebenarnya paradoks seperti itu kan kemudian dia dengan semangatnya kepala-kepala daerah ini kemudian membabat habis hutan dengan legalisasi tadi SK-SK dari menteri itu. Yang sudah kemudian terbukti membuka lahan yang begitu luas di Merauke, kemudian artinya bahwa di Merauke saja bisa 1 juta hektar bisa dibuka, apalagi daerah lain kan gitu. Nah itu, jadi kebijakan merusak hutan ini sebenarnya lebih parah di Papua, karena di satu sisi Papua itu tidak siap secara kemandirian PAD-nya, ekonomi lokalnya, ya, hanya bergantung kepada suplai dana otsus. Datanglah iming-iming dari investor-investor, rusak semua itu hutan. Oke. Selain di Merauke, di wilayah mana lagi, Bung Arki, deforestasi yang terjadi di Papua? Ya, Merauke yang paling juara satu lah ya, juara satu. Daerah lain hampir seluruh Papua terdampak, terutama di wilayah-wilayah pesisir ya, pesisir. Sementara kalau wilayah pegunungan itu rata-rata tambang, pertambangan gitu. Ya. Jadi ada di Manokwari juga ada, di Jayapura juga ada, kemudian di Fak-Fak juga ada, Papua Barat, itu di Nabire, Papua Tengah, kemudian di Jayapura sendiri, Papua, gitu. Papua Barat Daya di Sorong, nah itu sudah banyak. Oke, apa dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat Papua terkait dengan kerusakan hutan tadi?
Ya, hal yang paling fundamental itu yaitu konflik. Masyarakat itu menolak sebenarnya. Masyarakat menolak karena itu bukan pola hidup mereka. Kan? Karena pola hidup masyarakat adat di Papua itu adalah ketika ada hutan mereka nyaman, mereka bahagia, ya kan? Mereka senang. Gitu. Tapi ketika tidak ada hutan mereka sedih, mereka menangis, mereka merasa tidak punya apa-apa lagi. Gitu. Nah ini yang terjadi hari ini di Papua itu konflik di mana-mana. Gitu. Jadi dengan penolakan kepada investasi, penolakan kepada pengerusakan hutan, gitu. Jadi coba bayangkan ketika orang di kampung, ya kan, orang di kampung yang tidak pernah melihat bulldozer, tidak pernah melihat ekskavator, ya kan, tiba-tiba hal itu muncul di kampung mereka. Pertanyaannya siapa yang mendatangkan, ya kan? Siapa yang izinkan mereka ini, ya kan? Nah, yang terjadi adalah ketika mereka marah, ya kan, mereka menolak semua bentuk-bentuk perampasan lahan dan hutan itu, dengan begitu mudahnya dianggap sebagai separatis, itu dianggap oleh pemodal. Jadi itu salah satu cara untuk membungkam suara-suara di Papua itu adalah dengan begitu mudahnya mengkriminalkan pejuang-pejuang hutan itu sebagai separatis. Itu yang paling bencana kemanusiaan yang paling tidak bisa diterima. Konflik sosial. Kemudian terkait bencana ekologis apa yang terjadi, Bung Argi? Ya, rata-rata sekarang di Papua, di kota-kota besar, di Merauke, di Jayapura, Manokwari, Sorong, ketika terjadi musim hujan banjir, tergenang air. Sebelumnya belum pernah? Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya banjir, tapi banjir alami. Di sungai-sungai masih utuh, ya kan. Sekarang kalau hujan lebat, banjir di mana-mana. Kejadian ini pernah di Jayapura longsor, pernah sampai lumpuh, ya kan. Di Sorong kalau di Sorong Papua Barat Daya, kalau banjir besar itu tergenang. Satu kota itu terendam semua. Di Merauke lebih parah lagi. Yang lebih mengerikan ini kan Merauke, karena dia itu savana luas ya, dataran rendah itu, diapit oleh samudra Australia, Laut Arafuru itu, kemudian di sungai-sungai besar dari gunung-gunung dari arah pegunungan lagi turun melalui Vendigo, Sungai Maro, Sungai Bian, itu kalau sekali meluap itu bisa tenggelam. Jadi, daerah aliran sungai juga sudah mulai ini, rusak juga. Sudah mulai rusak, sudah tercemar gitu. Jadi sebenarnya hutan yang untuk menjaga menjaga daya dukung tanah di beberapa kota di Papua itu sudah sebenarnya tidak ada. Oke. Sudah. Itu sudah diantisipasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah kondisi tadi itu di Papua? Ya, seharusnya Papua itu kan dia bisa memproteksi kerusakan-kerusakan ini dengan kebijakan Otsus itu. Jadi otonomi khusus itu kan sebenarnya dia melindungi harkat dan martabat orang Papua. Dia melindungi tanahnya, hutannya, kemudian dia bisa melindungi kehancuran yang ada di Papua. Tetapi praktiknya adalah justru Otsus ini menjadi hegemoni baru. Dia malah, jadi keran-keran investasi itu justru masalah terbuka lebar di era Otsus juga. Kepala daerah punya hak untuk mengeluarkan izin, rekomendasi, ya kan? Akhirnya, yaitu sejak Otsus berlaku tahun 2001 sampai sekarang itu sudah usia 24 tahun. 24 tahun Otsus, hutan banyak habis. Jadi kebijakan pusat ketemu dengan regulasi Otsus, ini sebenarnya Otsus itu sebagai penyangga. Karena Otsus itu diberikan untuk
mengangkat harkat dan martabat kultur orang Papua. Tapi kenyataannya itu tidak ada. Oke, artinya apa yang terjadi di Sumatera kemarin mengintai juga di Papua? Yang terjadi di Sumatera, itu di Papua sudah pernah, kayak di Wasior, kasus Wasior di Manokwari, longsor dan itu menimbun sekian orang meninggal. Bencana-bencana yang terjadi di Jayapura, satu perumahan pernah ditutup oleh longsor itu. Kemudian kalau banjir, musim hujan tuh pasti banjir. Dan kita tunggu saja, mungkin tinggal sisa-sisa cadangan hutan mungkin yang masih dijaga ketat oleh orang Papua sendiri sampai hari ini. Kalau itu sampai dirusak lagi, ya sudah, berarti Papua tandus. Papua tandus. Jadi kalau sekarang itu istilah yang populer itu kutukan sumber daya alam kan? Gitu. Jadi kami memang sedang mengalami hal itu. Makanya sebagai bentuk kegelisahan kami itu kami merasa mungkin kami di negara yang salah. Gitu. Kenapa waktu itu kami harus integrasi? Kan begitu, kan? Oke. Nah, bicara soal waktu, tadi Bung Arki kan menyampaikan makin parah sejak tahun 2014. Katanya itu saat Pak Jokowi berkuasa. Sementara Pak Jokowi itu saat berkuasa termasuk intens dan memberikan perhatian yang lebih dengan sering berkunjung ke Papua dan jargon-jargon bagi masyarakat Papua. Sebagai putra Papua, Bung Arki melihatnya seperti apa? Ya, mungkin selama Pak Jokowi menjabat 2 periode, dan kalau tidak salah itu periode terakhir dia, itu periode kedua itu dia intens sekali ke Papua itu. Bahkan berbagai pihak bilang Jokowi ini senang dengan Papua, ya kan? Padahal itu sebenarnya tidak. Kami yang selalu gelisah dengan kondisi di Papua itu selalu melihat ketertarikan Jokowi itu sebenarnya dia sebagai mandor dari kepentingan, tanda kutip ya, kepentingan. Di saat Jokowi gencar-gencar membangun infrastruktur di Papua, Cina juga gencar-gencar membangun infrastruktur dari wilayah Papua Timur. Mulai dari Vanuatu, Fiji, Solomon, Papua Nugini, ya kan. Ini ada apa? Gitu. Ini sebenarnya atas perintah siapa kan gitu. Makanya ketika orang bilang, Jokowi itu perhatian sekali terhadap Papua, ya kita tahu skenarionya gitu. Ada yang perintahkan dia kan gitu. Ada misi yang harus dia lakukan gitu. Ada agenda apa, Bung Arki? Ya, agenda untuk bagaimana mewujudkan jalur sutra. Yaitu agenda misi infrastrukturnya Cina. Jadi Anda bayangkan Pulau Papua yang panjang itu, ya kan? Kalau tidak disambungkan infrastrukturnya secara bagus, bagaimana aktivitas modalitas atau infiltrasi itu bisa berjalan? Kan tidak mungkin. Makanya di bagian Papua Timur itu Cina masuk melalui negara-negara di sana. Di bagian Papua Barat yang kami itu masuk lewat Indonesia. Dan kebetulan di saat itu adalah Jokowi. Sehingga mau tidak mau dia harus melakukan agenda jalur sutra itu melalui pembangunan jalan. Jalan Trans Papua, jembatan, semuanya dibangun. Secara ekonomisnya mudah saja itu. Kita membangun jalan yang begitu luas, di aspal, ya kan, di hutan-hutan belantara. Bagaimana biaya perawatannya, ya kan? Itu tidak kecil itu, apalagi di Papua curah hujannya tinggi. Tapi kok nekat ya? Nah, sekarang jalan Trans Papua sudah tidak terawat, udah lumpur sana sini, hutan udah tutup. Nah itu artinya bahwa itu ada misi terselubungnya. Gitu.
bukan niat sesungguhnya untuk membuka Papua dari 3T tadi. Terluar, termiskin, tertinggal. Tidak ada. Itu motif itu tidak terpenuhi. Jadi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi saat berkuasa untuk siapa? Ya itu hanya untuk penetrasi modal. Bisa mempermudah bagaimana investasi bisa masuk ke pelosok-pelosok Papua. Dan itu terbukti daerah yang di mana misalnya di Merauke, kemudian di Manokwari, di Sorong, jalan-jalan Trans Papua itu kebanyakan digunakan untuk aktivitas perkebunan sawit. Kemudian membuka lahan-lahan yang baru. Padahal kan sebenarnya kan bagus itu pembukaan jalur-jalur transportasi seperti itu. Kalau mau lebih serius lagi, mending buka aja penerbangan kan dari Merauke ke Australia lebih dekat. Kenapa mesti putar ke Jakarta? Kayak itu lebih simpel kan? Kenapa bandara internasional di Biak tidak beraktivitas, ditutup, tidak difungsikan, semua harus melalui Jakarta semua? Ini ada apa? Kan gitu. Jadi sebenarnya menurut Bung Arki, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi itu tidak sepenuhnya dibutuhkan dan dinikmati oleh. Sangat tidak dibutuhkan karena orang Papua tidak butuh infrastruktur. Yang kita butuhkan itu dihargai. Dihargai di atas tanah Papua. Kemudian hutannya tidak dirusak, tanahnya tidak dikuasai, dikapling. Itu aja. Kalau dengan alasan pemerintah waktu itu untuk jalur connecting sehingga terhubung daerah-daerah untuk pertumbuhan ekonomi, menurut Bung Arki? Sebenarnya tidak. Daerah pertumbuhan ekonomi itu kalau kita melihat PAD ya, PAD masing-masing provinsi maupun kabupaten itu tidak pernah mencapai 30%. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi dari mana? Statistik kemiskinan menurut BPS ya setiap tahun itu begitu-begitu saja. Lalu argumentasi mereka yang bilang bahwa ketika investasi datang, lapangan pekerjaan terbuka luas, mana? Ya. Di Merauke, anak-anak jalanan yang tidak punya tempat tinggal, anak-anak yang masih muda yang terlantar jalan-jalan, masih banyak. Kita bisa lihat hari ini realitas seperti itu. Artinya bukan orang Papua kemudian menjadi terlantar di kota-kota itu bukan karena dia tidak punya tidak punya tempat, tapi memang tempatnya dia itu sudah masuk perusahaan. Akhirnya ya dia terpaksa tergusur ke tempat yang bisa dia tinggal dengan aman kan gitu. Jadi siapa yang menikmati pembangunan infrastruktur di era Jokowi? Yang menikmati pembangunan infrastruktur di era Jokowi ya investor dan itu kadang dipakai untuk mobilisasi dan mobilitas aparat keamanan juga gitu, untuk operasi-operasi di Papua. Contohnya misalnya di daerah pegunungan, ya. Daerah pegunungan itu kan konflik bersenjatanya tinggi. Nah daripada setiap hari pakai helikopter, mending mobil, kan gitu. Nah tapi ya itu konflik-konflik ini kan terjadi di daerah-daerah yang memang ada penetrasi investasi tambang. Gitu. Dan kalau kita melihat misalnya di Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, kemudian Duga, ini kan daerah-daerah yang cadangan emas dan tembaganya itu tinggi. Dan banyak sekali tambang-tambang liar di sana yang dulang-dulang tradisional itu. Jadi tambang liar kan di sana yang berkuasa siapa coba? Ya paling aparat, ya kan? Yang bisnis-bisnis liar itu siapa? Ya? Jadi itu Papua daerah-daerah yang konflik tadi ini di
lahan sawitnya diusir dari hutan, yang ditambang itu ditakutin, ditembak-tembakin, terus kemudian mengungsi, ya, sampai hari ini tidak pulang-pulang, masih tinggal di tenda, ya, hampir ratusan ribu pengungsi internal di Papua. Nah, kemana ini negara ini? Nanti kalau giliran mau buka tambang baru rame. Tapi ketika yang pemilik tanah di sana mengungsi, tidak ada yang mau perhatikan, ya kan? Nah, itu yang fakta bahwa memang Papua itu dari dulu itu sebagai lahan bisnis. Perebutan Papua antara barat dan timur itu memang sudah terjadi sejak awal. Dan hari ini Amerika dan Cina itu sedang memperebutkan tambang di Pegunungan Bintang, Papua. Ya, Tambang emas. Tambang emas, thorium, emas dan tembaga. Itu berdasarkan hasil eksplorasi PT Antam tahun 2009-2011. PT Antam itu tidak bisa mendapat izin eksplorasi karena dia terbentur dengan izin hutan primer. Nah itu. Nah, sewaktu era Jokowi, perhatian Cina terus ini kuat ke Jokowi, kita udah menduga itu sebenarnya Cina mau ambil itu, ya kan? Karena izin hutan primer kan itu kebijakan politik sebenarnya kan. Yeah. Gitu. Nah, sekarang dengan Menko Pangannya Zulhas, ya kan, yang sudah terbukti ya kan bisa mengalihfungsikan jutaan hektar, ya kita tidak tahu. Bisa saja kan itu tambang itu diambil siapa, gitu kan. Hutan primer kan tinggal dikeluarin kebijakan saja kan itu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau sampai itu yang diambil entah itu Amerika atau Cina, ya, berarti persaingan geopolitik di Papua itu akan tinggi. Gitu. Dan kandungan emas serta mineral lainnya di Pegunungan Bintang Papua ini kabarnya lebih besar dari Freeport? Ya, kualitasnya, cadangannya itu lebih besar dari Freeport. Nanti bisa baca di temuan Antam itu, eksplorasi PT Antam. Itu lengkap semua. Jadi ketika tahun 2011 itu isu Papua itu kuat di Pasifik, Melanesian Special Group, dan itu Cina banyak menyokong perjuangan itu. Cina sampai mendanai sekretariat MSG, dia sampai kami mengelontorkan dana-dana ke negara-negara yang vokal untuk menyuarakan Papua saat itu. Nah, misi Cina adalah bagaimana koneksi antara Papua Timur dan Papua Barat. Nah itu tadi, kembali lagi tadi, Papua Timur membangun infrastrukturnya, Papua Barat membangun infrastrukturnya melalui Indonesia. Dan saat itu kebetulan adalah Jokowi. Sehingga kalau orang bilang Pak Jokowi diterima, dianggap cinta rakyat Papua. Cinta rakyat Papua, saya pikir itu hanya lip service. Tameng aja sebenarnya itu. Apa yang dinikmati dan dirasakan oleh rakyat Papua selama Jokowi berkuasa? Ya kita menonton drama pencitraan, kemudian ya banyak orang yang menangis, yang sedih, gitu. Tapi kan itu tidak terekspos. Yang diekspos itu yang baik-baiknya saja kan. Gitu. Di era Jokowi, Sandra pilot disandra, ya kan. Kepala bin mana itu ditembak. Itu kan bentuk penolakan. Kalau mereka kami menganggap Jokowi itu cinta Papua, tidak mungkin kita perlakukan seperti itu. Hanya satu-satunya presiden yang bisa melihat Papua dengan hati itu hanya Gus Dur. Tuh. Ya, Gus Dur itu dia benar-benar melihat Papua dengan hati.
Melihat Papua dengan hati. hanya Gus Dur. Hanya Gus Dur. Lebih dari itu tidak ada. Tidak terbukti. Oke, dalam perspektif geopolitik, apa yang harus kita lihat dari situasi Papua hari ini menurut Bung Arki? Ya itu kalau model pemerintahnya kejongos kayak begini, ya kita tunggu waktu saja. Gesekan antara Amerika dan Cina, Papua lepas dari NKRI. Itu kepentingannya itu, konsensinya itu. Termasuk tadi Pegunungan Bintang tadi. Pegunungan Bintang tadi. Gitu. Ada potensi emas dan mineral yang luar biasa. Benar. Jadi gesekan kedua kekuatan dunia ini nanti bisa menghasilkan Papua itu bisa pisah dari NKRI. Kalau model pejabat-pejabat kita ini yang tidak berdaulat, tidak mandiri, ya kan, mentalnya mental jongos semua kayak gini. Nah itu makanya Papua itu harus dibangun dengan hati gitu. Jadi bawa Papua ini dari teras rumah NKRI ini bawa ke dalam ruangan. Tuh. Papua itu Indonesia. Buktikan gitu. Bukan Papua itu sebagai tempat wilayah bisnis, persaingan bisnis yang kemudian tiap hari datangkan alat berat, datangkan investor, datangkan tentara. Kita bosan dengan hidup kayak begini, kan? Ya, oke. Dan harusnya dengan melihat jumlah penduduk Papua dibandingkan dengan kekayaan alam yang sungguh luar biasa, seharusnya tidak ada rakyat Papua yang miskin dan tertinggal. Setuju. Jadi berbagai pakar ahli dan dosen-dosen pertambangan, mereka itu punya perhitungan yang jelas bahwa kalau emas Freeport itu dikelola dengan baik, ya kan, satu orang Papua itu bisa dapat 20 mobil. 20 mobil? 20 mobil. Mas, batang emas? Iya, diuangkan. Kalau dia dikasih barang itu. Dia punya 20 mobil. Tapi yang terjadi adalah hari ini itu satu orang Papua itu dijaga oleh 7 orang tentara. Akan terbalik kan? Kenapa mesti begitu? Itu kebalik dia. Kekayaannya melimpah, tapi masyarakatnya seperti itu. Kita lihat misalnya di Timika, di Freeport. Timika itu hampir seluruh wilayahnya itu tertutup oleh limbah. Masyarakatnya begitu-begitu saja. Itu aja, Freeport yang orang kenal dengan tambang emas dunia loh, ya kan. Tapi masa gitu. Kalau Anda naik pesawat ke Timika, ya toh, nanti kelihatannya beda sih di enclave yang model-model enclave yang biasa dibilang itu ternyata di Freeport. Jadi ada perumahan mewah dan elit di Freeport ini, sementara masyarakat itu hidup berdampingan dengan limbah. Itu penampakan yang mengkontras, tapi itu dianggap hal biasa, ya kan? Dianggap hal biasa. Ada pemukiman yang mewah, kemudian ada kesengsaraan yang ada di samping. Dan itu dibiarkan. Walaupun ada Otsus itu untuk mengatur, melindungi akan harkat dan martabat orang Papua. Tapi 24 tahun ini ya begitu. Oke, kembali ke tadi yang disampaikan Bung Arki bahwa melihat Papua harus dengan hati. Seperti yang dilakukan oleh Gus Dur saat menjabat presiden. Ya. Nah, untuk era Pak Prabowo, ada harapan apa dari Bung Arki? Ya, Pak Prabowo ke Papua baru sekali ya. Itu pun juga ke Merauke dia kan. Kita belum lihat itu pandangan dia terhadap Papua. Karena memang di sana banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan. Kalau Pak Prabowo mau tiru cara Gus Dur itu, nah kan, itu lebih bagus. Orang di Papua tidak perlu uang. Kami ini tidak perlu uang banyak. Kami tidak perlu bangun apartemen mewah-mewah. Tidak perlu. Tapi kami hanya perlu dihargai. Gitu. Dan tolong dijaga hutannya. Dihargai dan dilindungi.
Termasuk dengan menjaga hutannya itu. Menjaga hutannya. Karena manusia Papua itu manusia hutan, sungai, laut, gunung itu sama. Satu hakikat hidup. Jadi kalau ada pembangunan untuk masyarakat Papua, pembangunan seperti apa menurut Bung Arki? Pembangunan yang tidak menggusur, tapi menghargai. Contoh saja misalnya tanah, ya tanah. Hal kecil aja. Kalau di daerah Jawa sini, tanah itu kan diperjualbelikan. Di Papua tidak boleh. Tanah itu milik bersama. Tidak boleh diperjualbelikan. Karena dia pemiliknya itu tidak ada pemilik tunggal, ada pemilik marga. Gitu. Marga punya tanah. Gitu. Nah konsep ini kan di dalam hukum tanah di Indonesia ini kan belum diakomodasi. Iya kan? Akhirnya yang terjadi adalah praktek yang timpang terus. Ada benturan yang terjadi terus di Papua hari ini. Oke. Termasuk juga program-program strategis nasional yang dikerjakan di wilayah Papua, misalnya soal food estate atau lumbung pangan tadi itu. Ya. Itu juga harus memperhatikan kearifan lokal Papua. Setuju. Kalau bisa pangan lokal itu yang dikembangkan. Jangan pangan ekspor doang yang dipikirkan kan. Orang Papua kan punya pangan lokal juga, ya kan? Kenapa tidak itu yang dikelola? Kenapa tidak itu yang difokuskan untuk diangkat, gitu kan? Untuk buat orang Papua itu dia bisa menerima, kan? Ada kan kemandirian pangan lokal kan bisa, ya kan? Kenapa harus pangan yang serba ekspor, serba produksi yang harus satu tipe pangannya, itu kan agak kontras, bertolak belakang dengan kondisi di Papua. Termasuk program cetak sawah baru di Papua. Iya, itu kan cetak sawah baru di Papua ini kan kebanyakan orang yang datangkan dari luar untuk bekerja di sana. Sementara orang di Papua tidak mengenal pola pangan seperti itu. Dia punya cara hidup dengan pangan lokalnya ada. Nah itu kenapa tidak dikembangkan yang seperti itu. Kenapa harus kita datang dengan paradoks bahwa ini harus ekonomi pasarnya harus begini, ya kan? Jadi harus pangannya harus begini. Ini kan tidak mencerminkan seharusnya pluralitas di Indonesia itu harus tercermin dalam bentuk praktik ekonomi, politik maupun sosial budaya itu harus terjalan gitu. Ya, gitu. Oke. Jadi jika Papua ini dilihat dengan hati, maka isu-isu separatis misalnya itu akan pudar dengan sendirinya menurut Bung Arki. Oh iya, orang Papua itu kan manusia, ya kan. Kalau Anda menghargai mereka menghargai Anda juga kan begitu. Kan begitu cara berpikirnya. Artinya bahwa cara hidupnya orang Papua, ya filosofi hidup lah, ya kan. Strategi kebudayaannya kami itu banyak sekali. Indonesia ini kan sebenarnya dia kalau menggali lebih banyak suprastruktur filosofi hidup orang Papua itu akan menjadi spirit. Khasanah yang luar biasa. Khasanah yang luar biasa. Kita harus tahu bahwa sampai sekarang pun masih ada suku terasing di Papua yang belum diungkap oleh publik. Coba kalau itu pendekatannya dengan hati, ya kan? Itu kaya nih, kita nih kaya dengan kebudayaannya, filosofi hidup, tarian-tariannya, musiknya, segala macam. Kemudian dikaryakan. Sebenarnya Papua itu cocok untuk pariwisata. Pariwisata model apa saja ini. Tidak hanya pantainya yang indah, tapi budayanya apa. Ya itu. Kenapa itu yang tidak diangkat? Tidak harus eksploitasi alam. Iya, tidak boleh eksploitasi alam. Oke. Jadi pemberdayaan masyarakat Papua seperti apa yang menurut Bung Arki harus dilakukan? Termasuk pemanfaatan sumber daya alamnya seperti apa? Ya itu. Pertama itu kan Papua itu perlu dilindungi.
cara hidupnya mereka. Misalnya orang Korowai di atas gunung, di atas pohon, ya kan? Itu kan harus dilindungi, ya kan? Bukan negara datang harus mengakui, tidak. Kalau negara mengakui kan berarti mereka ini harus mengikuti birokrasi negara dulu baru diakui kan? Tidak boleh diakui ya dan dilindungi. Gitu. Bahwa kami melindungi orang Korowai, kan itu jadi pusat pariwisata, kan? Gitu. Atau Koteka misalnya, ya kan? Atau sumber-sumber spirit hidup di Papua yang misalnya kalau di Papua itu mau turunkan hujan bisa, caranya ada, nah, kan? Nah, cara-cara ini kan bisa dikelola menjadi inovasi yang kemudian itu menjadi sumber pendapatan, penghasilan, kan gitu. Termasuk potensi kelautan dan perikanan di Papua ya? Kelautan dan perikanan. Gitu. Jadi ketika orang Papua dihargai, mereka akan mendukung pemerintah, ya kan? Mereka akan berpartisipasi, ya kan? Mereka akan menjadi garis terdepan dalam penyelesaian konflik apapun. Orang Papua, kami bisa selesaikan konflik kami sendiri. Kenapa mesti kirim tentara dari Cijantung kan gitu? Nah, kan begitu. Cara menyelesaikan konflik di Papua kan caranya ada. Orang di sana sudah dari dulu turun temurun konflik bisa diselesaikan. Kenapa yang begini tidak bisa diselesaikan? Artinya bahwa pemerintah itu datang tidak dengan melihat orang Papua itu ada di situ. Tapi pemerintah datang dengan cara berpikir Jakarta kan. Gitu. Akhirnya ya, yang terjadi adalah marginalisasi. Ya. Oke. Bung Arki, kembali soal alam ya. Warning apa yang ingin Bung Arki sampaikan agar situasi yang terjadi di Sumatera tidak terjadi di Papua? Ya, kebijakan darurat yang harus segera dilakukan oleh pemerintah ya, itu mengembalikan lahan-lahan konsesi itu kepada masyarakat adat. Paling itu cara untuk melindungi Papua, menyelamatkan Papua dan menyelamatkan dunia ini gitu. Karena Papua itu kan dia berada persis di orbit ya, gitu. Orbit. Jadi kalau dia hutannya gundul, ini planetnya cepat. Koneksinya dengan planet kan lebih cepat ya. Saya tidak tahu, saya baca di ilmuwan apa yang meneliti gitu. Tapi itu ketika hutan di Papua habis, berarti manusianya habis. Itu karena orang Papua dengan hutan itu sama. Hubungannya itu kait mengkait. Jadi kebijakan yang segera ya terkembalikan konsesi-konsesi hutan yang tadi dikuasai oleh korporat itu kepada masyarakat adat. Dan hutan-hutan tadi atau lahan-lahan tadi itu dibangun pangan lokal. Itu. Pangan lokal yang kemudian melibatkan partisipasi dukungan dari masyarakat setempat. Gitu. Baik, Bung Arki, terima kasih. Siap. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Bung Arkilaus Baho, salah seorang penggagas Dewan Rakyat Papua. Kami berbincang dengan Bung Arki terkait dengan kondisi alam di Papua ya, dan juga hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Papua dan rakyat Papua dari bencana yang mengintai. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arki, terima kasih. Terima kasih juga.